Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah tentunya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan sudah mempersiapkan diri untuk kembali belajar bersama-sama walaupun masih dari rumah. Nah, anak-anakku, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan diawalinya berdoa, Allah akan berkenan memberikan kita kemudahan dalam belajar, dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, muatan PPKN. Aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Kompetensi dasar. 3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan uli amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, anak-anakku semua, berdasarkan firman Allah tersebut, maka di dalam kehidupan harus ada aturan. Apakah aturan itu? Ya, aturan adalah batasan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu keadaan. Kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat.
Apakah yang dimaksud dengan tata tertib? Ya, tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila dilanggar, akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib dapat membuat hidup menjadi disiplin. Aturan di sekolah harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Mulai dari penjaga sekolah, petugas kebersihan, guru, murid, kepala sekolah, TU, dan karyawan, semuanya wajib mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Nah, anak-anak, berikut contoh tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama, semua siswa harus menghormati bapak atau ibu guru. Yang kedua, siswa harus disiplin mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Yang ketiga, siswa datang tepat waktu ke sekolah. Yang keempat, siswa memakai seragam sesuai jadwal dengan rapi dan memakai atribut lengkap. Yang kelima, siswa laki-laki tidak boleh memanjangkan rambut. Yang keenam, siswa tidak boleh keluar lingkungan sekolah sebelum waktu pulang sekolah. Yang ketujuh, siswa harus melaksanakan tugas piket sesuai jadwal. Yang kedelapan, siswa harus menjaga ketertiban dan ketenangan kelas. Yang kesembilan, siswa harus mengantri saat membeli makan di kantin. Yang kesepuluh, siswa harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Di antaranya dengan membuang sampah pada tempatnya. Berikut contoh perilaku yang mematuhi tata tertib. Nah, anak-anak perhatikan. Jadi ketika bertemu guru, apa yang dilakukan? Mengucapkan salam. Ya. Salim. Jadi ketika mau masuk kelas dan keluar kelas, ketika pulang, ingat ucapkan salam pada gurumu. Contoh yang kedua, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Selanjutnya, antri di kantin sekolah ketika mau beli jajan. Nah, anak-anak, demikian tadi contoh perilaku yang mematuhi tata tertib di sekolah. Selanjutnya, contoh perilaku yang melanggar tata tertib di sekolah. Yang pertama, ke sekolah datang terlambat. Yang kedua, berkelahi dengan teman. Yang ketiga, tidak mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Ini termasuk tidak mengumpulkan tugas sesuai kesepakatan.
Yang keempat, tidak sopan terhadap guru. Yang kelima, tidak melaksanakan piket kelas. Nah, anak-anakku, berikut contoh lain yang tidak mematuhi tata tertib. Nah, ini contoh anak-anak yang tidak mau antri dengan rapi ketika beli jajan di kantin. Ya. Contoh yang lain, nah, berkelahi dengan teman. Ini melanggar peraturan. Nah, selanjutnya coba anak-anak perhatikan kondisi kelas ini. Sangat kotor, ya, anak-anaknya nggak tertib. Duduk di atas meja, ada yang duduk di atas meja. Ya. Jadi, ini beberapa contoh melanggar tata tertib. Nah, aturan dibuat agar semua kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan tertib. Tidak mematuhi aturan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Akibat melanggar tata tertib, yaitu pertama, akan menerima sanksi atau hukuman. Yang kedua, terlambat mengikuti pelajaran di sekolah. Yang ketiga, akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Manfaat mematuhi aturan di sekolah. Mematuhi aturan di sekolah sangat bermanfaat bagi seluruh warga sekolah. Semua warga sekolah mempunyai tanggung jawab untuk mematuhinya. Manfaatnya, yang pertama, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang kedua, terhindar dari hukuman atau sanksi. Yang ketiga, terwujudnya lingkungan yang damai, tentram, dan aman. Yang keempat, disenangi guru dan teman. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, supaya kita tidak mendapatkan sanksi atau hukuman tersebut, yuk, anak-anak, kita mematuhi tata tertib sekolah. Nah, anak-anakku semua yang soleh dan solehah, demikian tadi penyampaian dari Ustazah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian pahami. Untuk tugas, silakan nanti dilihat di lampiran berikutnya. Sekian, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.